Halo guys, welcome back to my channel dengan saya Fikar Ferrari. Mengawali tahun 2023 ini, aku akan bikin nge-review pengalamanku atau menceritakan pengalamanku ketika ganti plat nomor sepeda motorku, cara mengurusnya bagaimana, urutannya bagaimana. Oke, langsung aja. Yang pertama, yang harus kamu siapkan itu adalah dari rumah ya, karena tempat fotokopi di daerah Samsat untuk ganti plat nomor STNK itu lumayan agak mahal. Yang harus kamu fotokopi pertama adalah STNK-mu, terus KTP-mu, terus sama buku BPKB-nya ya. Nah, itu dijadikan satu kayak gini lebih enak ya. Oke, lanjut. Setelah itu kamu siapkan fotokopiannya sama aslinya, kamu langsung pergi ke Samsat terdekat rumahmu ya, terserah di daerah mana aja. Kebetulan di rumahku daerah Surabaya Utara, aku ngurusnya di deket situ. Aku parkir waktu itu sekitar jam 10-an pagi hari ini. Habis gitu aku langsung ke petugasnya. Di sana ada petugas yang langsung di depan kantornya itu ada petugas kayak ngambil nomor antrian gitu loh. Nah, jadi langsung aja tanya aja di situ untuk formulir pendaftaran berkasnya. Nah, di situ nanti kamu ambil nomornya, langsung diarahkan untuk ke ruangan atau loket untuk registrasi formulir. Nah, di situ aku bayar untuk registrasi formulir ya 30.000. Nah, sesudah itu kita dikasihkan berkas, habis gitu nanti langsung diarahkan ke petugas yang di depannya itu untuk menata berkasmu. Jadi BPKB aslimu, fotokopiannya, KTP aslinya sama STNK-nya nanti ditata, itu dijadikan satu dalam satu map warna biru yang sudah disediakan ketika kamu daftar tadi waktu ngambil formulir. Nah, setelah itu langsung diarahkan ke petugas untuk cek fisik langsung. Nah, ketika kebetulan motorku Jupiter ya, cek fisik di motor Jupiter itu ada di rangka mesinnya sama di rangka mesinnya ya, itu di luar. Nah, contohnya seperti kayak foto ini, sama di dalam joknya. Ini contoh fotonya seperti ini ya guys ya. Nah, setelah itu kamu ada petugas yang menghampirimu untuk cek fisik ya. Kebetulan yang ngecek fisik motorku itu agak ya bapak-bapak tua lah gitu. Petugasnya ramah sih, mulai dari ambil tiket untuk formulir, terus pendaftaran formulir, terus penataan berkas, itu reviewku sih cukup ramah ya, membantu sekali bagi orang yang belum sama sekali mengurus bayar pajak sama ganti plat nomor motor. Nah, setelah digesek rangka mesinmu itu dicocokkan ya, nanti petugasnya nanti kasih catatan di berkasnya itu kalau sudah dicek. Nah, di sini tidak ada petugas yang ini ya, pungli atau apa ya, mereka melakukan tugasnya. Cuman ini dari aku pribadi sih, karena aku melihat ya bapaknya udah tua banget ya, anggaplah aku sedekah lah, sodako lah. Jadi aku tadi ngasih 10.000 untuk bapaknya, dan catatan ya, bapaknya nggak minta loh, saya ngasih sendiri itu ya, hitung-hitung amal lah bagi saya. Jadi bagi saya itu bukan termasuk pungli karena tidak dipungut ya. Nah, di situ langsung dibantu sama bapaknya yang tua tadi, diarahkan ke berkas itu, terus sama motornya disuruh kembalikan ke tempat parkir tadi, biar nggak full tempat cek fisiknya itu. Habis gitu sudah selesai, nanti kita nunggu sebentar, nggak sampai 5 menit namaku udah dipanggil ya, terus langsung berkasnya dicek lagi, terus diarahkan ke
loket untuk verifikasi. Nah, di situ masuk aja ke Samsatnya. Di sana ada petugasnya, kebetulan ada petugasnya yang mengarahkan. Aku tanya, Pak, tempat untuk formulir registrasi verifikasi berkas di mana ya? Oh, di sebelah sana, di belakang. Langsung berkasnya langsung aku kasih. Aku nunggu sekitar nggak sampai 5 menit juga sih, cepet sih. Aku respect ya untuk alur-alurnya ini. Biasanya lama sih kalau dulu aku ngurusnya lama, tapi kalau sekarang ini cepet, nggak sampai 5 menit itu udah dipanggil tadi. Udah dipanggil, habis gitu ke petugasnya lagi, nggak apa-apa nih tanya, kalau kamu habis ini biasanya sama petugasnya yang verifikasi itu langsung ke loket 1. Loket 1 itu kalau di tempatku untuk pembayaran ini ya, apa? Pembayaran, benar. Ini agak ini HP ku agak HP ku agak ini apa? Gerak. Nah, di situ nanti akan diarahkan ke Mas, langsung berkasnya diarahkan ke loket 1. Nah, nanti saya tanya lagi ke siapa tahu loketnya ada perubahan skema apa gimana. Aku tanya ke bapaknya yang tadi yang pakai baju dinas ya, bukan baju dinas, baju ya Samsat gitu, baju kantor gitu. Pak, bagian informasi bagian loket 1 sebelah mana? Oh, di depan sana. Cukup ramah bapaknya tadi untuk mengarahkan, termasuk ibu-ibu yang ngurus sendiri, terus bapak yang nggak tahu. Itu cukup ramah menurutku ya, dan itu good job, menurutku good job sih. Kalau bisa ditingkatkan, minimal dipertahankan lah untuk karena kan bagi aku orang-orang yang ngurus ini lah, anggaplah kayak customer gitu lah. Kalau diperlakukan baik itu mereka ya berani aja untuk ngurus sendiri tanpa calo. Terus image-nya juga lebih baik lagi ke Samsatnya, ke tempat tersebut lah, pelayanan tersebut. Nah, habis gitu di loket 1 aku ngasihkan berkas aja langsung, terus dikasih tahu sama bapaknya tadi untuk nomor polisinya, nomor plat nomornya itu dicatat sama nomor HP-nya. Mungkin maksud bapaknya tadi itu biar nggak ketelisut atau apa ya, nggak berkasnya nggak kalau dipanggil itu biar enak ada kalau ada apa ya, berkas yang terlisut itu apa ya bahasa Indonesia itu, terselisip lah, itu bisa ngetrisnya biar gampang karena ada nomor HP tadi ya yang bisa dihubungi. Habis gitu bapaknya suruh nanti dipanggil ya, dipanggil itu maksudnya kita nunggu antrian lagi untuk dipanggil membayar sejumlah uang pajak lah, untuk plat nomor kita, terus pajak STNK kita, terus biaya kayak cetak atau cabut STNK, cetak STNK, cetak plat nomor juga. Mungkin rinciannya nanti ada di akhir ya. Nah, itu pas waktu itu aku nunggu sekitar antara 20 menit sampai 30 menit karena lumayan rame sih, lumayan apa ya, rame banget enggak, cuman ya memang aku lihat ya wajar lah karena antrian seperti itu. Nah, di sini di loket kasir ini sudah ngantri bayar. Yang dipanggil itu nanti 3 orang, ada 4 orang, 5 orang, maksudnya langsung berurutan gitu. Jadi nggak satu gitu, jadi langsung 3 orang, 4 orang, 5 orang. Mungkin maksudnya untuk mempersingkat antrian tersebut ya, karena waktu aku ngurus ini layar untuk antrian itu tidak tampil, mungkin ada kerusakan atau lagi maintenance ya. Untuk layar antrian biasanya kalau kamu lihat di bank-bank itu kan ada antrian nomor urut berapa itu nanti dipanggil. Nah, di Samsat itu ada juga sebenarnya, cuman mungkin lagi rusak ya. Jadi aku lihat monitornya itu mati semua, terus jadi manggilnya itu kayak manual gitu. Jadi manggil nama kita di alamatnya apa ya, itu nanti kita datang ke kasirnya, bayar sejumlah uang sesuai
dengan pajak motor kita ya. Kalau kalian ada yang nggak tahu cara ngelihatnya itu, ini pajak yang lama ya. Di ini ya ada bukti pajaknya itu biasanya di sini, di mana, di sini. Ini ada tanggal berakhirnya pajak kalian, terus di sini ada nominalnya. Nah, berhubung aku ganti plat nomor, itu ada rinciannya nanti di sini. Biasanya kalau kalian bayar pajak tahunan untuk STNK itu hanya PKB dan SWD. Nah, hanya 2 item ini. Nah, berhubung itu ganti plat nomor, itu ada biaya-biaya lagi, tapi ada rinciannya ya di sini. Nanti di akhir ketika kamu ngambil plat nomor itu nanti ada slipnya ini, slip pajak tahunannya lah. Itu nanti setelah bayar nanti kita diarahkan, kalau bingung mau kemana kamu tanya lagi. Nanti biasanya petugasnya itu mbaknya tadi bilang nanti langsung ngantri di bagian pengambilan STNK ya, nanti dipanggil namanya sesuai antrian. Nah, di situ nunggu lagi sekitar ya antara 15 sampai ya maksimal 30 menit ya. Sorry, aku minum dulu, haus. Karena waktu itu lumayan yang ngantri agak siang ya, itu 30 menit lah, ambil maksimal 30 menit. Kita bisa sambil main HP atau sambil nyantai, tapi jangan sampai kelewat ya, karena biasanya itu dipanggil nama sama alamatmu. Jadi pastikan kamu mendengarnya biar urutannya nggak diulang lagi gitu loh antriannya. Nah, di situ udah dipanggil, habis gitu ambil STNK-nya sama bapaknya tadi, petugasnya di loket itu bilang jangan pulang dulu ya mas, nanti nunggu plat nomornya, nunggu antrian lagi untuk pengambilan plat nomornya. Ya kurang lebih 25 menit lah, segituan sampai 30 menit. Nah, prosesnya aku rasa sih untuk antriannya untuk banyak seperti itu sih ya lumayan nggak terlalu lama sih, daripada yang dulu waktu aku ngurus itu sampai jam-jaman, sejam 2 jam. Itu aku rasa, menurut aku pribadi, karena aku sudah ngurus plat nomorku sendiri tanpa calo ya 2 kali ya, ini yang paling cepat lah. Mungkin ada reformasi birokrasinya, jadi pelayanannya lebih cepat ya, dan aku harus mengakui itu. Ketika itu plat nomornya udah jadi, dikasih tahu namanya, misalnya Mas Fikar, alamatnya di sini. Nah, itu nanti pajak yang baru ini nanti dikasihkan sama plat nomornya yang baru ini juga. Nah, plat nomor yang sekarang itu warnanya putih ya guys ya, jadi Mas Fikar ya langsung dikasihkan langsung, dan itu sudah selesai. Jadi pembayarannya itu hanya di kasir saja tadi, sama formulir pas registrasi aja sih, itu aja. Untuk berapanya biayanya itu disesuaikan motor kalian ya, jenisnya apa. Kebetulan jenisku, motorku itu Jupiter Z tadi. Nah, dan itu memakan waktu, kalau aku hitung ya, karena aku masuk itu ya sekitar jam 10-an, maksimal 1 jam, 1 jam setengah lah, dengan catatan antrian yang lumayan sih, nggak terlalu banyak juga, tapi ya nggak terlalu sedikit. Usahakan kalau kamu mau mengurus plat nomor itu hari Kamis atau Jumat. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu itu biasanya lebih lama karena antriannya lebih panjang, dan usahakan kamu datang pagi hari, sekitar jam 8-an lah, jam 7, jam 8-an lah. Itu kekurangannya tadi menurut aku hanya ini ya, monitor antrian yang tadi menunggu pembayaran di kasir itu saja sih. Selebihnya untuk pungli sih aku rasa kalau dari petugasnya tadi sih nggak ada ya,
terus keramahan juga oke, terus kecepatan juga oke. Kendalanya kalau masalah antrian itu relatif ya, karena kan nggak mungkin kita nyerobot karena kan udah ada urutannya gitu. Biasanya sih kalau layarnya itu nyala nggak rusak, nomor antriannya itu kita bisa terlihat kita ngantri berapa lama, kurang berapa orang biasanya gitu. Dulu sih aku yang dulu itu ketika layarnya 5 tahun yang lalu itu layarnya masih nyala, mungkin masih baru ya, masih baru dipasang itu tertib kok, meskipun hari Senin atau Selasa itu full banget, tapi antriannya itu ngerti kita kayak di bank gitu loh. Oh kita kurang berapa orang, oh kita masih lama nih, nyantai dulu, beli minum, beli kopi, makan dulu. Jadi kita tahu lamanya. Berhubung tadi itu layarnya itu mati, ada kerusakan, jadi kita harus benar-benar dengerin urutan kita ketika kita dipanggil namanya, karena kan dipanggil nama pakai pengeras suara itu jadi aku nggak bisa harus nunggu stay di tempat itu biar nggak kelewat ke orang lain gitu loh. Untuk cek mobil mungkin bedanya, kalau cek fisik mobil mungkin ditanyakan dulu ya, biasanya diparkir dulu, nanti petugasnya yang cek fisiknya itu yang ngampirin, atau sama kayak motor aku kurang tahu juga karena aku pengalaman ini 2 kali itu motor semua. Kalau mobil mungkin petugasnya yang ngecek yang gesek fisiknya loh, nomor rangkanya di mesin mobilnya itu sih. Terus usahakan ya jangan sampai telat ngurusnya, apalagi ya itu aja sih dari aku. Mungkin untuk rating bintangnya sih aku ngasih 4,5 ya, sorry banget nggak bisa ngasih 5 karena mungkin hanya kendala teknis dari monitor antrian bayar ke kasirnya itu aja sih. Kalau itu nyala sih mungkin ya aku bisa kasih rating untuk pelayanan performanya 5. Terus mungkin kalau bisa aku nilai 8,5 dari 10 ya. Oke. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Dari penjelasan saya ini aku hanya mereview dan menceritakan ulang ketika aku mengurus pergantian plat nomorku ini ya, dan mengurus STN-nya. Nanti biasanya mungkin kamu akan kedapatan, tadi aku lihat itu biayanya itu nambah dari pajak sebelumnya. Setelah aku lihat di rinciannya itu benar. Jadi kalau ganti plat nomor itu ada biaya-biaya yang ada di sini. Ini biasanya kalau kamu cuman bayar pajaknya aja nggak ada, tapi kalau ganti nomor nanti angkanya muncul di sini. Dan selama itu detail ya aku rasa is fine lah gitu loh. Yang penting kan kita sudah jalanin kewajiban kita bayar pajak gitu aja. Kurang lebihnya dari video singkatku, aku minta maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan atau ngomongnya terlalu cepat. Mungkin nanti aku bisa bikinin urutannya ya, baganya nanti di akhir video ini biar enak kamu melihatnya lagi kalau ingin mengurus sendiri tanpa calon. Ya kalau bisa ngurus apa-apa itu ya sendiri aja. Jadi kamu biar tahu lamanya seberapa, susahnya seberapa. Aku rasa pelayanan sekarang nggak terlalu ribet sih, karena mungkin serba ini ya, elektroniknya diperbaiki lah, teknologinya. Beda lagi kalau kalian nggak bisa datang di tempat, itu beda urusan. Tapi kalau kalian masih punya waktu untuk nyempetin waktu untuk ngurus sendiri, yang ngurus sendiri aja, nggak usah nggak usah pakai calo, tanpa calo, karena biayanya itu jauh lebih murah.
Aku rasa itu aja, kurang lebihnya aku minta maaf. See you the next video. Fikar Ferrari, ciao.